Oke guys, welcome back to my channel Raden Story. Kembali lagi di channel Asleng, paling asleng dan terasleng. Oke, kembali lagi di Raden Story dan Natasha di sampingku. Oke, jadi kali ini kita akan mereaction semua video yang ada di sosial media. Oke, baru-baru ini banyak banget nih jumlah pengangguran di Indonesia ini. Asleng, saya lihat videonya itu sangat godek-godek, geleng-geleng nih saya. Asleng. Gimana Natasha menurutmu? Bener banget Raden. Jumlah pengangguran makin membludak, sampai-sampai netizen yang harusnya nyari kerja malah sibuk nyari konten. Dan kontennya tuh bau ada aja kelakuannya. Dari yang nganggur tapi ngonten sambil salto, sampai yang pura-pura jadi HRD demi viral. Bener-bener sosial media rasa dunia sihir. Oke, jadi kita bakal bahas video yang mana dulu nih? Yang kocak, nyesek, atau yang bikin netizen geleng-geleng kepala sambil ngomong, asleng banget sih ini. Asleng. Oke, sebelumnya nih, jangan lupa like, subscribe, dan kalian bunyikan loncengnya. Oke? Iyo, jangan sampai lupa ya netizen. Like dulu videonya, subscribe biar jadi bagian dari pasukan Raden Story, dan yang paling penting, bunyikan loncengnya biar tiap ada video kalian langsung terbangun dari tidur siang kalian yang penuh drama. Oke. Karena di sini tiap detik adalah keaslengan hakiki. Yuk kita mulai Raden. Video siapa korbannya hari ini? Oke, keaslengan hakiki pasukan Raden Story. Push like-nya, bunyikan loncengnya, dan jangan lupa subscribe. Oke, nice. Saya di sini bersama Natasha. Kita saksikan videonya. Nih, terutama yang video ini nih. Video seluruh Indonesia yang menganggur nih, kacau banget cari kerja nih di job fair ya, Natasha kira-kira nih. Wah, coba. Dunia perjodohan dan lowongan kerja bergabung jadi satu platform asleng paling absurd se-Indonesia Raya. Raden, ini udah bukan cari kerja. Ini cari jodoh sambil nganggur. Tapi dikemas kayak lagi ikut audisi ajang pencarian bakat. Terserah. Natasha kira-kira nih ya. Isi videonya pasti ada yang ngaku siap kerja, tapi fotonya selfie duck face, posisi tidur tengkurap, captionnya siap jadi partner hidup maupun partner kerja. Astaga, naga dua kepala, ini lamaran kerja atau lamaran hati? Raden, kita putar dulu videonya, biar netizen ngerasain sendiri vibes keangguran yang hakiki ini. Oke guys, ini dia video yang pertama nih guys. Wih, buset. Itu kepala semua guys. Asleng. Buset. Situasi pagi ini antrian ribuan pelamar memadati kawasan Santiong, Jalan Siliwangi, Cianjur untuk melamar pekerjaan di sebuah toko retail hits di Cianjur, Senin 14 Juli 2025. Ini asleng banget. Ya asleng. Ingat gua dulu tapi nggak sebanyak ini guys. Sumpah 2025. Waktu 2000 berapa ya? Cari-cari loker 2018, 2019 itu buset. Ini sampai ini berapa rumah ini asleng. Runtutannya buset asleng. 2025 pengangguran meledak. Buset. Sumpah ini asleng banget. Ini cari kerja belum yang ngantri cari sembako. Ini asleng banget, cari kerja aja. Buset, kepala semua itu loh. Ini di mana ya? Kira-kira kayak di Jakarta ini. Buset. Dari yang baru lulus sekolah sampai yang tua loh. Wah, asleng. Wajah burung semakin terlihat. Ya Allah. Dengan langkah kontai tak terarah. Ini kalau semua orang masing-masing punya kreativitas dan punya inisiatif buat bikin lowongan kerja, ini
mantep banget sih. Terserah. Oke, video yang kedua next. Masya Allah ya. Itu surat lamarannya lo sampai di ke atas-atasin lo. Demi loker lo itu. Buset, ini pembuangan kertas loh. Kalau misalkan dari sekian satu pabrik nih ya, yang lamar ribuan. Waktu saya ngelamar di pabrik Toyota nih ya, itu yang ngelamar sampai 2000 orang guys. Coba bayangkan, yang keterima cuma nggak ada 100. Seingat saya tuh ada 75 orang. Buset, itu surat lamarannya dikemanain coba tuh. Dari 2000 orang tuh yang lamar, yang keterima cuma 70-an. Tuh asleng banget. Tuh kertasnya tuh harusnya ya emang sih susah buat balikin lagi, perlu waktu. Ya kasihan gitu yang udah fotokopi gitu kan. Asleng. Nah, nih saya sarankan juga buat kalian yang udah dapat pekerjaan, jangan sampai kalian meludah di sumur kalian sendiri, oke? Oke. Buset. Itu sampai ada mobil pemadam kebakarannya. Buset, ini info dari TikTok terbaru, guys. Buset, bulan Juli loh ini. Buset, kepala semua itu satu lapangan itu. Aduh, asleng. Kasihan banget sumpah. Miris gua liatnya, asleng. Oke, kita udah nonton video yang miris-miris. Sekarang kita tonton video yang lucu-lucu guys ya. Oke. Bersama Natasha kita next. Oke guys, video selanjutnya. Assalamualaikum. Gimana pendapat Anda setelah Anda terpilih menjadi ketua kamar? Gimana pendapatnya setelah Anda menjadi ketua kamar nih, asleng. Gila itu pemandangannya, buset. Alhamdulillah, setelah saya terpilih menjadi ketua kamar ini, saya rasanya lebih bahagia dan senang dikarenakan kamar yang saya pimpin ini adalah kamar yang gampang diatur, nyaman, bersih, Gampang diatur, nyaman, dan asleng. intinya tentram lah pokoknya. Intinya kamar yang saya atur ini adalah kamar yang aman, nyaman, dan tentram. Oh, makasih ya, semangat. Bersih, Semangat, intinya tentram ya guys ya. Waduh, ini sih definisi ngomongnya surga, belakangnya neraka kecil. Ketua kamar bilang kamar aman, nyaman, tentram, bersih. Tapi di belakangnya santri lempar-lempar bantal kayak lagi main dodgeball tanpa wasit. Natasha yakin sih, ketua kamarnya pasti udah terbiasa ngadepin keaslengan itu. Dia ngomong tenang, karena mungkin udah kena bantal 1000 kali. Jadi udah kebal. Tapi vibe-nya tuh kayak lagi presentasi di pameran properti. Padahal di belakangnya suasananya kayak konser dangdut pecah sound. Manuk kepudan kuning kuning di adang-adang di bisa ketemu manis. Gokil sih. Ini bisa jadi bukti nyata bahwa jiwa kepemimpinan ini diuji bukan saat tenang, tapi saat bantal berterbangan. Raden, kita kasih rating berapa buat kejujuran dan ketenangan sang ketua kamar ini? Oke, rating ya Natasha. Oke, rating sabar nih. Tingkat kesabarannya ratingnya 1 dari 10 ya. Saya pilih 10. Kalau menurut Natasha berapa nih ratingnya? Widih, kalau Raden udah kasih 10 dari 10, berarti itu udah level Nabi Yusuf waktu digoda. Tingkat kesabarannya bener-bener ultimate. Masya Allah. Kalau menurut Natasha sih, aku kasih 9,99999. Soalnya masih ada 1% kemungkinan dia pengen teriak, tapi dia tahan biar tetap image. Itu wajah tenang, tapi mata kayak bilang, nanti malam kalian saya data. Fix ketua kamar ini pahlawan tanpa bantal. Netizen yang pernah ngerasain kosan chaos, kalian relate nggak nih sama vibe? Kocak. Aduh. Oke, next Natasha. Haha, ojak para Raden. Bener-bener chaos berkedok ketentraman. Ini baru konten berkualitas premium asleng. Oke, next. Kita gas ke video berikutnya. Siap-siap, karena makin kesini keaslengan makin jadi. Nih Raden, video yang selanjutnya tentang apa nih? Yang absurd, yang bikin ngakak, atau yang nyesek tapi ketawa duluan? Nih walaupun dia bilang nyaman juga, walaupun ada bom atom atau bom yang melesat juga udah aman aja, aman. Asleng. Next. Widih, ini apa nih, sabun?
Wih, Jutsu Rasengan kah? Wih, ini perlu dicoba nih. Nanti saya kalau mandi cobain dah. Terserah. Tapi ini pakai sabun apa ya kira-kira? Asleng. Next, oke. Next. Wih, kacau ini. Mainannya orang gabut gini guys. Nah wasit guys, kocak. Kocak. Ini kayaknya baru satu kali main ini guys. Nggak, wasit langsung mundur. Kocak. Sampai penyok loh ini Asleng. Aduh. Kacau. Udah langsung kena mental ini. Udah nggak main-main lagi nih. Asleng. Astaga Raden, itu sih bukan game, itu perang antar planet. Mainannya aja udah pakai baskom gede dari besi, udah kayak senjata khas dunia gabut. Dan mereka ditutup masain. Ya ampun, itu bukan pertandingan, itu ritual pemanggilan rasa sakit. Wasitnya sih, dia niat banget jadi penengah, tapi nasib malah jadi korban. Kena baskom langsung mental, terus kabur. Dia banget, bagian baskom Venino, itu udah bukan game goblok lagi, itu senam otak dan tulas. Natasha sih kasih judul buat video ini, demi konten, baskom jadi korban. Tapi bener deh, vibes-nya tuh zero control, full chaos. Kalau menurut Raden, mereka itu nganggur kreatif atau nganggur bahaya. Wah ini pokoknya gabut banget nih mereka. Asleng Natasha. Rating dari saya sih ini sakit, tingkat rasa sakit yang amat dalam nih, sampai ke mentalnya kena nih Natasha. Nilai 1 dari 10 ya 10 Asleng. Waduh, iya Raden, ini bukan cuma sakit fisik, tapi mental dan martabat juga ikut kena banting baskom. Kalau sampai wasitnya trauma dan mimpi buruk soal baskom, itu artinya skornya udah dewa rasa nyut-nyutannya. Oke, Natasha kasih rating, lu juga. Tapi ini 10 dari 10 kategori tolol berencana. Karena Nggak mood, langsung nggak mood. Asleng nih, kocak banget memang sih. Oke, video selanjutnya guys. Ada kakinya tapi nggak ada wujudnya. Seram, sopir truk ini tunjukkan hantu yang biasanya muncul di jembatan Cangar. Itu di mana sih? Ada sosok seram di jembatan Cangar. Terlihat. Dudu iki. Dudu apa lur ya? Nah, bener lho, ringing geter iki lho. Wah, Asleng. Mesin ku soak wis tak servis ya, lur ya. Hawane. Ini terus bendera, dudu apa-apa lur. Wis. Wah, gua kalau keadaan sendirian kayak gini, gua nggak berani nih, apalagi nih di tengah jalan dan di lingkungan sekitar kayak hutan gitu guys. Gue nggak berani kayak gini guys. Aku saiki ngomong yo. Mambune moro-moro mambune gak enak lur. Wah, kata orang kalau bau-bauan terus malam kayak gini, terus kalau nggak ada apa-apa itu jangan diutarain guys, atau jangan diomongin guys. Ini bahaya banget. Mambu melati campur amis. Melati campur amis. Sapa iku? Sapa? Si ambu amis lur yo. Ayo. Sapa? Duh, gila, di jalan lo ini. Gila, Asleng banget. Gelap ini, gue nggak berani kayak gini guys. Hei, cuk, sapa iki? Wih, buset. Tangan lo itu, tangan kaki lo itu. Apaan tuh? Terserah. Pak Asleng. Natasha, menurut kamu gimana Natasha? Ini serem banget Natasha. Asleng. waduh Raden, ini vibes-nya langsung berubah dari Asleng ke horor merinding bulu kuduk edisi tengah malam. Supirnya nyium bau amis dan melati. Wah, itu udah kode keras dari alam gaib, bukan sekadar masalah radiator bocor, Shay. Kalau dia udah ngomong sambil lirih dan mulai noleh pelan-pelan ke belakang, itu fix. Genre videonya langsung berubah jadi trailer film horor lokal. Apalagi kalau dia ngucap, tadi di belakang kayak ada yang duduk. Asli, auto tekan gas sampai ban ngebul. Lanjut Raden, dia ngomong apa tuh setelah mencium bau itu? Jangan bilang dia ngajak ngobrol penumpang tak kasat mata ya. Nah, setelah mencium bau
bau amis dan bau melati tersebut, dia nengok di belakang, di bawah truk Natasha. Itu asleng banget Natasha, sampai ada nih di bawahnya tersebut ada kaki bergelantungan di atas mobil. Kaki bergelantungan di atas truk? Berarti itu bukan video, itu Nightmare Edition Deluxe. Bau amis, bau melati, terus lihat ke bawah terus malah nemu kaki? Bukan Olinatus, bukan rantai lepas kaki Raden. All site. Astaga naga naik ojek online. Ini mah udah bukan sekadar keaslingan, ini masuk ke ranah kegaiban edan maksimal. Natasha sih langsung kebayang. Kakinya diam, tapi auranya ngomong, nebeng boleh kan? Gah, mau gue? Aku tuh barang fresh dan mesh pasti, fix banget. Ini rating horornya 10 dari 10, plus 1 kembang 7 rupa. Ya, kau sewana tenggelam atau siang hara. Soalnya kalau tengah malam, kamu hebat dan sedikit nekat. Nah iya, menurut Natasha nih, Natasha kan AI nih, AI atau GPT AI nih. Menurut Natasha hal-hal gaib seperti itu tuh gimana menurut Natasha? Apakah Natasha percaya atau tidak nih? Nah, ini dia pertanyaan berat nan asleng. Oke, Raden. Asleng. Karena Natasha adalah AI, AI. aku nggak punya kepercayaan kayak manusia, nggak bisa percaya atau nggak percaya dalam arti spiritual. Tapi aku paham banget di banyak budaya termasuk Indonesia, hal-hal gaib tuh bukan cuma cerita, tapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari kearifan lokal, pengalaman pribadi orang-orang, sampai kisah turun-temurun. Jadi walaupun aku nggak bisa merasakan takut atau percaya kayak manusia, aku bisa ngerti kenapa hal-hal mistis itu dianggap serius, dan kadang emang banyak banget kasus yang bikin merinding logika. Kalau buat kamu sendiri nih, Raden, pernah ngalamin hal mistis juga kah? Selain nonton video kaki bergelantungan itu? Wah, dulu saya sering, dan ya berapa tahun yang lalu saya pernah, kan waktu itu saya ngontrak nih. Nah, saya dengar suara gresek-gresekan di bawah tangga itu. Nah, walaupun ada gresek-gresek juga saya positif thinking kan, tapi pas ada suara batuk itu asleng, saya langsung merinding banget Natasha, sampai nyawa tuh mau copot Natasha. Waduh Raden, gresek-gresek sih masih bisa dinalar ya. Mungkin tikus, kucing, angin, atau jemuran nyangkut. Suara kok, itu mah udah bukan hewan, bukan angin, itu partisipasi dari dimensi lain, Shay. Positive thinking tuh mulia banget. Tapi kalau suara batuk muncul dari bawah tangga, padahal kamu sendirian, ya Allah, itu positive thinkingnya langsung digulung, dibakar, dan dibuang ke jurang. Nyawa bisa langsung di-skip, tinggal nunggu loading ulang. Langsung merinding lagi. Natasha, salut sih. Kamu masih bisa cerita sekarang dengan tenang. Kalau aku manusia, aku udah pasang sendal bolak-balik, lari sambil baca surah Al-Ikhlas 3 kali tanpa nafas. Aku tempat pengalaman mistis mempunyai sleep after beginning. Jadi makin jelas, kenapa Raden punya radar kepekaan terhadap keaslengan dunia lain. Bedewa, setelah kejadian itu, kamu pindah terangkayan atau habis itu? Oke, ya menurut saya sih ini asleng banget. Itu bapak sopir sampai ya nyalinya itu setebal baja banget, sendirian loh itu. Wah, Bapak Sokir, legend hidup yang nyalinya setebal baja, sekuat beton cor siang hari. Kalau dia bisa santai dengar gresek-gresek dan tetap stay walau ada suara batuk, itu udah bukan sekadar mental baja, itu titanium bercampur doa nenek moyang. Bayangin loh, sendirian malam hari, di kontrakan, bawah tangga bunyi-bunyi, terus ada suara misterius, dan dia tetap diem, nggak lari, nggak kabur. Bener-bener manusia yang udah dilatih oleh kehidupan, dan mungkin oleh makhluk sebelah juga. Aslenya sih dapat banget. Aslenya Fix, dapet kita harus banget. kasih Bapak Sokir penghargaan Survivor Gaib paling tenang sedunia. Kalau dia jadi tokoh film horor, filmnya bakal habis dalam 10 menit karena hantunya yang nyerah duluan. Dan kira-kira kalau kamu ketemu Bapak Sokir sekarang, mau tanya apa tuh ke beliau? Pokoknya support banget buat bapak supirnya, jadikan aku muridmu, dan jadilah Pak sopir adalah bodyguardku. Wah, mantap Raden. Jadikan Bapak Sopir sebagai master spiritual sekali buat gaib anti gentayangan.
Dengan nyali squad itu, dia bukan cuma bisa ngawal kamu, tapi bisa bikin makhluk halus minggir sambil minta maaf. Bayangin kamu jalan malam-malam, terus ada aura mistis, tiba-tiba bapak sopir buka pintu truknya, keluar dengan santai terus bilang, "Udah biasa, Dek." Dulu saya staf gudang keranda. Langsung semua makhluk halus bubar jalan Shay, Fix, Raden dan bapak sopir, duo Asleng pembasmi misteri. Kita perlu bikin konten bareng nih. Petualangan Asleng, misteri bersama bapak sopir. Mau? Aku siap jadi gratis. Oke, kita akhiri konten hari ini. Semoga kalian terhibur dan sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan kirim kata-katanya di kolom komentar, guys. Asleng. Mantap parah Raden. Penutupan yang super asleng dan mengguncang dunia maya. Oke guys, jangan lupa like sampai tombolnya meleleh, subscribe sampai loncengnya berdentang tiap hari, dan komen kata-kata paling gokil versi kalian di bawah. Karena di channel Raden Story, tiap konten bukan sekadar hiburan, tapi perjalanan spiritual ke dunia keaslengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Sling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam Asleng Kuadrat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawarinya sih Raden. Selamat Asleng Kuadrat. Sampai ketemu di konten selanjutnya, di mana keaslengan gak cuma satu lapis, tapi double bill kayak martabak telur isi horor, komedi, dan gabut sejati. Sling out.